Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sepekan ini ada informasi yang beredar mengatakan bahwa alat tes Genos C19 sudah mulai dijual di situs e-commerce. Selain itu, ada juga berita yang menyebutkan vaksin Pfizer beracun dan juga mematikan. Benarkah kedua informasi ini? Kita akan cek faktanya bersama rekan kami, Livia Ramadanti. Livi, silakan. Sumi dan juga pemirsa, memang selain dua informasi tersebut, kami juga sudah akan mempersiapkan fakta-fakta sejumlah kabar miring yang beredar di media sosial selama satu pekan terakhir. Dan kita ke informasi pertama. Kali ini kita lihat beredar luas di sebuah tangkapan layar media sosial, dan tepatnya ini adalah salah satu e-commerce yang menjual alat Genos C19 yang dijual secara online, dan juga di sini diterangkan ada harga yang juga diberikan, yaitu 98 juta rupiah untuk satu unit Genos C19. Dalam tangkapan layar tersebut juga diinformasikan bahwa nilai dari angka 98 juta rupiah tersebut ini sudah dicantumkan juga bersama dengan garansi resmi, dan juga ada 100 kit kantong napas, dan alat tes Corona Genos C19 ini bekerja dengan mendeteksi volatile organic compound atau VOC dalam hembusan napas. Yang menjadi pertanyaan, benarkah Genos telah dijual secara luas? Kita harus cek dulu faktanya, dan berdasarkan hasil informasi yang sudah kami kumpulkan dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahwa informasi tersebut adalah informasi yang salah, karena ini sudah dikonfirmasi oleh Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi dari UGM, yaitu Dr. Hargo Utomo, yang mengatakan harganya sudah ditentukan dan tidak diperbolehkan menjual di atas harga tersebut. Yang dimaksud adalah 98 juta, dan saat ini telah ada 3 distributor resmi dari Genos C19, dan menyusul akan ada 3 distributor lainnya. Harga eceran tertinggi untuk alat tes Genos ini adalah 62 juta per unitnya dan belum termasuk pajak. Kemudian juga informasi lainnya yang kami peroleh adalah pengelola yang akan melakukan distribusi adalah PT Swayasa Prakarsa. Dan yang paling penting adalah belum ditawarkan melalui situs belanja online atau e-commerce. Karena sebenarnya Genos sendiri ini diperuntukkan, ada lokasi prioritas yang akan mendapatkan Genos untuk pertama kali, diantaranya adalah layanan kesehatan, layanan publik, rumah sakit, pemerintahan, perusahaan, sekolah, kampus, dan pesantren. Jadi informasi yang menyebut bahwa Genos ini sudah dijual beli secara online melalui situs e-commerce adalah informasi yang salah. Kita ke informasi kedua. Beredar kabar di sejumlah media sosial yang menyebut vaksin Pfizer beracun dan mematikan karena mengandung kalium klorida atau potasium klorid yang juga digunakan untuk suntikan mati di penjara Amerika Serikat. Informasi ini juga diikuti dengan tampilan informasi kandungan vaksin Pfizer yang cukup rinci dengan highlight potasium klorid di dalamnya. Namun benarkah kandungan kalium klorida pada vaksin Pfizer ini beracun dan mematikan? Sekali lagi kita perlu cek faktanya, karena kami sudah mengumpulkan informasi dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa di sini sudah dijelaskan oleh Direktur Pusat Vaksin Kanada, yaitu Scott Halperin, yang mengatakan saat membuat vaksin virus Anda perlu memiliki jumlah garam yang tepat untuk menjaga sel tetap hidup. Jadi kalium klorida ini adalah salah satu jenis garam yang memang dibutuhkan untuk pembuatan vaksin. Untuk fakta dari vaksin Pfizer sendiri memang ada kandungan 0,01 mg kalium klorida. Ini jumlah yang sangat sedikit dan tidak berbahaya, karena jika kita ketahui bersama sebenarnya bahwa kalium klorida ini sudah ditemukan atau dapat kita temukan di kehidupan kita sehari-hari saat kita mengkonsumsi air minum, kemudian daging, buah-buahan, susu formula, sereal, hingga keripik. Jadi bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kalium klorida pada vaksin Pfizer ini dapat beracun dan juga mematikan adalah informasi yang salah. Kita ke informasi selanjutnya. Beredar sebuah pesan berantai yang berisi informasi bahwa mulai 1 Februari 2021 rapid test dihapuskan di seluruh bandara dan stasiun kereta api dengan alasan harganya yang mahal. Ingat, kita perlu cek lagi faktanya, karena berdasarkan informasi yang juga kita himpun dari berbagai sumber bahwa ternyata informasi ini adalah informasi atau klaim
yang keliru. Di sini sudah dijelaskan bahwa untuk pengguna moda transportasi penumpang kereta api ini masih diwajibkan untuk memberikan surat keterangan hasil pemeriksaan negatif COVID-19 melalui Genos test atau kemudian ada rapid test antigen dan juga PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan dari para penumpang tersebut. Dan juga aturan baru adalah dengan menggunakan alat tes baru yaitu Genos yang sudah diterapkan hari ini di sejumlah stasiun keberangkatan jarak jauh. Kemudian untuk moda transportasi pesawat terbang, ternyata bulan Februari 2021 ada lagi ketentuan baru yaitu mewajibkan fasilitas layanan kesehatan yang menerbitkan surat hasil PCR, tes dan juga rapid test antigen. Dan bagi untuk calon penumpang ini harus mengunggah atau harus dimasukkan ke dalam Electronic Health Alert Card atau e-hack guna menghindari surat hasil swab tes palsu. Karena kita ketahui bersama beberapa waktu lalu sempat muncul orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan surat antigen maupun juga rapid PCR yang palsu sehingga ini tentunya dapat membahayakan. Jadi klaim yang menyebutkan bahwa mulai bulan Februari ini tidak lagi digunakan rapid test antigen dan juga PCR saat menggunakan moda transportasi kereta maupun pesawat terbang adalah informasi yang salah. Beranjak ke informasi terakhir, kali ini kami sudah mengumpulkan informasi yaitu bahwa ada sebuah informasi yang beredar di aplikasi WhatsApp dan juga di media sosial Facebook terkait biaya tilang terbaru. Ada 13 rincian biaya pelanggaran dan 5 diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu jika tidak membawa STNK Anda akan dikenakan tilang sebesar Rp50.000, kemudian tidak membawa SIM Rp25.000, tidak pakai helm Rp25.000 dan juga penumpang tidak pakai helm ini Rp10.000 dan tidak pakai sabuk pengaman ini akan dikenakan sanksi Rp20.000. Kemudian juga ditambahkan bahwa di sini ada tulisan bahwa polisi yang bisa membuktikan ada warga yang menyuap polisi, maksud jika mereka melakukan suap di tempat, kemudian polisi tersebut mendapatkan bonus sebesar 10 juta per satu warga yang melaporkan dan penyuap ini akan kena hukuman 10 tahun. Ini katanya aturan baru dari Kapolri terpilih. Namun benarkah informasi tersebut? Kita harus cek lagi faktanya. Ternyata berdasarkan informasi yang kami kumpulkan terutama dari Divisi Humas Polri melalui akun resmi Instagramnya mengatakan bahwa informasi yang beredar itu adalah tidak benar atau hoax. Sudah ditekankan melalui laman resmi dari Instagram Divisi Humas Polri. Kemudian faktanya ternyata untuk informasi ini kita bisa lihat di slide berikutnya bahwa Jenderal Listio Sigit Prabowo ini secara khusus dalam program kerjanya akan menindak pelanggar lalu lintas dengan menggunakan aplikasi dan juga berbasis elektronik atau biasa disebut dengan ETLE. Dan jika kita merujuk dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, maksud kami 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebenarnya sanksi pelanggaran untuk lalu lintas ini berkisar antara 250.000 hingga 1 juta. Dan informasi yang tadi kita baca pertama kali bahwa ada sanksi yang hanya sebesar 25.000, kemudian ada 100.000. Ini adalah informasi yang salah dan informasi yang benar adalah bahwa pemerintah dan juga melalui Kapolri ini tidak lagi menerapkan sistem secara langsung menilang warga, namun melainkan akan berbasis elektronik. Dan itu tadi 4 informasi salah yang paling banyak mengundang perhatian publik dan telah kami cek juga fakta dan kebenarannya. Selalu ingat untuk mencari informasi dari sumber terpercaya dan saring sebelum sharing. Saya kembalikan ke Sumi. Baik, terima kasih Livia Ramadanti untuk cek faktanya kali ini.